Pak Jokowi menyatakan baru-baru ini bahwa beliau tidak akan netral dalam Pilpres 2024, tapi beliau akan cawe-cawe istilahnya, istilah Pak Jokowi ya. Karena ini krusial banget menyangkut masa depan bangsa, tetapi Pak Jokowi menambahkan bahwa cawe-cawenya itu tentu masih dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, pernyataan Pak Jokowi soal cawe-cawe ini kemudian digoreng dan dijadikan bahan serangan oleh pihak sebelah, oleh oposisi ya. Misalnya Profesor Denny Indrayana yang dulunya pernah menjadi tersangka korupsi KPK lah ya, tersangka koruptor KPK, itu menyatakan bahwa ungkapan Pak Jokowi ini soal cawe-cawe ini adalah sinyal bahwa Pak Jokowi akan mengambil Partai Demokrat, seperti tuduhan Denny sering ya dituduhkan itu, dengan cara mencopet. Ini istilah yang menurut saya agak vulgar ya, sangat vulgar. Jadi Partai Demokrat dicopet melalui Muldoko dengan PK-nya yang dikabulkan oleh MA. Ini salah satu contoh. Intinya para penyerang Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi akan menjegal Anies. Jadi arahnya pokoknya ini Anies dijegal, terus kemudian Jokowi memilih calon yang dia sukai gitu. Kira-kira gitu. Jadi cawe-cawe itu adalah penjegalan gitu. Penjegalan terhadap Anies. Nah, saya ini bersama Mas Rudi S. Kamri. Selamat datang ke Main TV Mas Rudi. Terima kasih. Ini kehormatan nih buat kita. Lama kita nggak ngobrol-ngobrol ya. Main TV bukan main. Wow, tagline-nya langsung tahu tuh. Itu Main TV bukan ya, main. Mas Rudi, menurut Anda pernyataan Pak Jokowi soal cawe-cawe itu gimana? Dan bagaimana Anda melihat serangan terhadap Pak Jokowi ini dari Denny Indrayana, dari Yusuf Kalla, dan beberapa orang lain yang notabene pendukung Anies. Ya. Saya menjawab pertanyaan Mas Sahal dengan bertanya juga, apa salahnya Pak Jokowi cawe-cawe? Nah, Mas Sahal, mohon maaf nih, kita semua tahu, selama 10 tahun ini Presiden Jokowi sudah membangun fondasi yang luar biasa. Arahnya adalah tahun 2045. Indonesia gemilang. 100 tahun kemerdekaan Indonesia ya. Itu sudah ditata semua secara ekonomi, infrastruktur, terus kemudian reformasi birokrasi, kemudian kedaulatan energi kita dimanfaatkan dengan luar biasa oleh Pak Jokowi. Saya mempunyai prediksi bahwa Pak Jokowi menginginkan satu hal, bahwa apa yang sudah dibangun dengan dana yang luar biasa besar dan itu adalah resources dari Indonesia, dari bangsa Indonesia ini, jangan sampai terbengkelai di tangan pemimpin yang salah. Dan menurut saya pemikiran Pak Jokowi hanya satu, kesinambungan pembangunan dan pembangunan yang berkelanjutan. Bagi saya itu sah menurut saya. Apakah itu untuk Pak Jokowi? Tidak. Pak Jokowi tidak ada kepentingan apa, Mas. Ini semata-mata menurut saya adalah untuk masyarakat Indonesia sendiri. Mas Sahal bayangkan kalau kita mempunyai pemimpin yang antitesis dengan Pak Jokowi. Semua yang sudah dibangun Pak Jokowi yang 10 tahun yang luar biasa ini, itu serta-merta akan dibumi hanguskan, Mas. Kita nggak maju-maju, jadi kayak poco-poco terus ini. Maju mundur. Nah, kalau begitu yang dirugikan siapa? Elit politik nggak rugi, Mas. Kemudian mereka yang masih di DPR aman-aman saja, elit partai juga masih kaya raya, koruptor masih merajalela, yang rugi ya rakyat gitu. Jadi artinya saya mewakili kepentingan rakyat nih, bahwa Pak Jokowi dengan segala potensi kekuatan relawan yang besar itu, saya katakan dengan jelas bahwa ikut cawe-cawe atau tidak, pasti ada Jokowi efek dalam Pilpres tahun 2024. Siapapun harus mengakui itu, Mas. Ya. Itu jadi artinya apa? Apalagi Pak Jokowi yang tadi Mas sampaikan tadi tidak akan netral. Saya pun, Mas Yun Sewu ini, saya sebagai orang yang sering bersuara di ruang publik seperti Mas Sahal, nggak akan bersikap netral, Mas. Saya harus berpihak. Dalam menjaga Indonesia saya harus berpihak. Soal Jokowi efek itu kan juga terkait dengan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi yang Mas, 82%. Ya. Dibandingkan dengan SBY pada periode yang sama ya. Iya. Tahap periode kedua di akhir masanya Pak SBY itu 30%. 30%. Sekarang 80%. Jadi 82% tepatnya, Mas. Ini luar biasa. Itu luar biasa. Jadi ini adalah pencapaian tertinggi, achievement Pak Jokowi selama 9 tahun yang paling tinggi. Jadi artinya apa?
harus diakui, rakyat mengakui bahwa apa yang sudah dibangun oleh seorang Presiden Jokowi itu tepat sasaran gitu loh. Nah, ini kan harus diamankan, Mas. Kalau nanti presiden yang tidak mempunyai cawe-cawe dari Pak Jokowi gitu, apa jadinya negara ini gitu. Jadi menurut saya apa yang dikatakan Denny Indrayana atau mungkin yang lain, kita harus lihat bobotnya, Mas. Siapa yang berbicara? Kalau yang berbicara tentang cawe-cawe Pak Jokowi kemudian dikaitkan dengan pengambil alihan Partai Demokrat itu adalah Denny Indrayana, kita sudah tahu kemana arah keberpihakan Denny Indrayana. Coba bayangin, ini proses PK itu kan hak hukum dari siapapun, termasuk dari kubu Muldoko. Nah, lepas dari kita suka atau nggak suka gitu ya. Jujur, Mas, saya sendiri pribadi nih termasuk orang yang tidak bersetuju dengan proses pengambil alihan Partai Demokrat oleh Muldoko. Kenapa? Saya takut menyasar Pak Jokowi gitu. Padahal saya hakul yakin Pak Jokowi tidak berkehendak ke arah sana. Nah, itu tentang pernyataan Denny Indrayana ini ya. Ini kan yang kedua ini, yang kontroversial ini. Iya. Yang kedua, pertama kan soal dia menyatakan soal MK ya. MK yang tentang dia bilang sistem pemilu. Iya, jadi bilang terus dia kan kayak ngeper gitu ya setelah dipertanyakan oleh Pak Mahfud ini dapat dari mana bocor. Terus dia bilang saya hanya ngasih info. Padahal dia bilang sampai bilang ada dissenting opinion 3 melawan 6. Seakan-akan dia sudah tahu. Ini kan sesuatu yang menjadi problematik karena setelah itu kan operan dari Denny diambil oleh SBY kan, terus digoreng untuk menyudutkan pemerintah. Jadi mohon maaf, terus yang kedua ini istilahnya itu loh, pencopetan. Jadi Partai Demokrat dicopet gitu ya, melalui Muldoko gitu ya, dicopet oleh Pak Jokowi. Ini nggak fair ya. Orang-orang Partai Demokrat geng Cikias ini, termasuk Denny Indrayana. Pada saat ini KLB Partai Demokrat yang di Deli Serdang itu didaftarkan ke Kumham, ditolak loh, Mas. Ditolak langsung oleh Pak Yasona Lauli. Artinya apa? Itu jelas tuh. Kalau pemerintah waktu itu atau notabene Pak Jokowi ikut campur dalam apa yang dilakukan Pak Muldoko, pasti diterima dong. Ya. Dan ini kalah terus sampai MA. Sekarang ada PK. Kalau PK, Mas, siapapun kan punya hak untuk PK. Betul. Nah, problemnya ini PK ini baru diajukan tanggal 15 Mei 2023. Belum ada sebulan ya, baru 15 hari, Mas. 15 hari. Dan saya sudah mendapatkan konfirmasi dari Mahkamah Agung, belum ditunjuk majelis hakimnya. Lah kok si ahli nujum Denny Indrayana sudah bisa memastikan, bagi saya ini aneh. Iya, dia bilang sampai nanti akan tukar guling dengan soal apa gitu ya. Jadi menurut saya kok dia kayak dia kan tinggal di Australia tuh sekarang. Dia karena gagal jadi gubernur di Kalsel. Iya, jadi ya, dan juga kan mungkin kan dia nggak tahu tuh kasus korupsinya itu udah beres atau belum tuh yang sebagai tersangka korupsi KPK itu. Denny itu menurut saya, Mas, Denny Indrayana ini adalah mempunyai kayak orang sepak bola, Mas. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Dia nyerang duluan. Ya, tapi kan ini framing sebenarnya kan. Wong keputusan belum ada. Ini kan juga KPK kan sama. Kasus soal proporsional terbuka atau tertutup lepas dari kita setuju atau enggak. MK. Itu juga kan belum ada keputusan. Dia udah memframing sudah. Bayangin, Mas, saya tuh kemarin membuat satu opini ya, gitu, bahwa dia itu kan guru besar. Bagaimana dia mendegradasi keguru besaran dia dengan membuat cuitan-cuitan seperti itu. Katakanlah dia mendapatkan informasi yang A1 katanya. Kan harusnya dia menahan diri itu. Kenapa? Dampak politiknya kan luar biasa. Betul. Dan terbukti yang Mas Hal tadi bilang, SBY, presiden ke-6 kita termakan loh dengan lalu membuat cuitan, akhirnya kan membuat potensi kegaduhan, Mas. Betul. Nah, saya kembali ke masalah cawe-cawe. Menurut saya sah, dan itu keinginan rakyat bahwa Pak Jokowi harus mempunyai andil dalam proses Pilpres tahun 2024. Untuk apa? Hanya untuk memastikan kelangsungan pembangunan ini berjalan sesuai dengan programnya. Ya, itu kan salah satu, kembali ke soal cawe-cawe ya, Mas Rudi ya. Kan salah satu kritikan kan soal netralitas ya. Pak Jokowi malah sekarang menyatakan dia nggak mau netral karena untuk kepentingan tadi mengamankan keberlanjutan pembangunan kan.
Nah, tapi ini soal netralitas ini kan selalu dipakai sebagai alasan untuk ya presiden harus netral dong gitu. Padahal kalau kita lihat kasus presiden di negara yang lain, demokrasi yang lain, Amerika misalnya, kan mereka incumbent mengendorse kandidat itu kan biasa. Iya, gitu. Ingat waktu zaman Obama mengendorse Hillary. Ya, Jadi dan itu hal yang wajar gitu. Tidak ada aturan yang dilanggar kan gitu loh. Ini kok saya mohon maaf Mas Hel, kok rasanya kok mereka ketakutan sendiri ya, dengan bayangan sendiri. Tapi mereka harus, bagi saya itu apresiasi buat Pak Jokowi bahwa ternyata Jokowi efek itu sangat diperhitungkan oleh kubu yang lain. Tentang soal itu Mas, soal ini kan arahnya kan mereka kan selalu menuduh Jokowi ini menjegal Anies ya. Jadi ini arahnya tetap di mata mereka adalah framing yang dibikin oleh kelompok oposisi ya terhadap Pak Jokowi adalah bahwa ini cara Pak Jokowi untuk cawe-cawenya itu supaya Anies nggak bisa maju. Padahal kan dalam kenyataannya Anies itu memang dari segi elektabilitas memang udah jeblok gitu. Jadi apanya yang dijegal gitu. Mas, kalau masalah tuduhan dari pihak kelompok oposisi itu sudah dengan berbagai macam cara. Kemarin waktu rame-ramenya Johnny G. Plate ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka, itu sudah ada upaya bahwa seolah-olah ini upaya untuk menjegal Nasdem dalam pencalonan Anies. Sekarang pertanyaannya, rakyat mana yang tidak mengakui bahwa uang 8 triliun itu dikorupsi oleh Johnny G. Plate dan kawan-kawan? Terus politisasinya di mana? Kita udah tahu informasi tentang kasus BTS yang di Kominfo itu sudah disidik udah lama Mas, sebelum gonjang-ganjing pilpres. Nggak ujuk-ujuk gitu ya. Nah, itu salah satu. Dan sekarang kasus Muldoko lagi dipakai untuk menjegal Anies. Sekarang pertanyaannya kalau nanti Mas, ini saya khawatir malah mempunyai prediksi begini. Jangan-jangan memang benar nih, Anies ini tidak akan mempunyai tiket untuk capres. Untuk itu mereka mulai sedang mencari pembenaran. Mencari playing victim Mas, mencari oh ini karena ini Nasdem, karena Muldoko, karena itu strategi menurut saya. Kalau menurut saya ini kita jangan termakan strategi itu. Ya itu kayak semacam mereka cara mereka mempersiapkan exit strategi ya, supaya wah kami nggak kalah kok, kami dibikin kalah gitu. Seakan-akan itu adalah kekalahan yang dibuat-buat, padahal nyatanya memang kalah gitu, atau memang nggak terpilih. Kalaupun nih Mas, saya tidak tahu, saya belum mendapat konfirmasi siapapun dari manapun bahwa kalaupun masalah Pak Jokowi tidak berkehendak Anies Baswedan menjadi calon presiden atau pengganti beliau, wajar kok. Karena berulang kali Anies dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa strategi pembangunan yang diri Pak Jokowi dianggap salah. Dan dia mengatakan dia antitesisnya Jokowi. Jadi kalau kita dalam posisi seperti Pak Jokowi sudah pasti dong legasinya beliau itu akan terancam hilang gitu loh Mas. Dan kalau hilang bukan Pak Jokowi yang rugi loh, kita Mas, rakyat ini loh. Kita nggak peduli kok yang presiden siapa. Wong kita mau dulu mendukung Pak Jokowi jadi presiden, kita tetap seperti ini aja Mas. Benar tidak? Paling cuma ngobrol doang gitu. Podcast gitu. Nggak ada yang dapat apa-apa Mas. Jadi kita berdua sepakat bahwa ini adalah upaya kita untuk menjaga Indonesia gitu loh. Jadi kalau menurut saya masyarakat harus diberikan pemahaman mengapa Pak Jokowi cawe-cawe. Tidak ada kepentingan politik apapun. Pak Jokowi bukan orang yang remeh-temeh masuk ke arah sana. Beliau hanya punya mensrea, intensnya adalah menjaga kesinambungan pembangunan berjalan. Kalau tidak Mas, resource kita hilang semua loh Mas. Freeport yang sudah diambil alih hilang. Jadi menurut saya saya sebagai rakyat setuju gitu loh. Jadi memang ini bagian dari cara Pak Jokowi melihat gambar besar ya. Gambar besar. Jadi Mas Rudi kan cerita bilang tentang 2045 ya, Indonesia emas itu. Jadi itu kan bagian dari gambar besar kita 100 tahun setelah merdeka itu kita mau jadi apa ini? Di mana posisi kita gitu. Nah, kalau pembangunannya maju mundur lagi kan kita nggak kemana-mana gitu. Mas, mohon maaf nih, kalau dari data BPS diprediksi tahun 2045 kita mempunyai penduduk 330 sekian juta gitu. Nah, pertanyaannya sekarang ini ledakan populasi penduduk ini akan menjadi bonus demografi atau bencana demokrasi. Nah, pertanyaannya Pak Jokowi kan tidak sebodoh itu. Dia mempersiapkan semua infrastruktur itu, bukan hanya infrastruktur jalan, jembatan dan sebagainya, tapi infrastruktur, teknologi dan sebagainya
tol langit, tol laut segala macam dibangun oleh Pak Jokowi untuk supaya jangan sampai ledakan populasi ini menjadi bencana demografi. Dan itu sudah dipersiapkan lah. Ini Mas akan terancam kalau orangnya yang suksesor seorang Jokowi bukan endorsement dari Jokowi. Itu menurut saya. Dan justru malah bisa mundur ke belakang ya. Dari yang harusnya justru perbangunannya bergerak maju. Iya, gitu. Mas. Oke, Mas Rudi, terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya, Mas Rudi S. Kamri. Pemirsa, kita bertemu lagi di episode selanjutnya.